Jadi gini, banyak mereka yang sudah bilang, oh ini udah ada sertifikasi nih. Tapi ternyata sertifikasinya itu pertama mereka nggak berani nunjukin, begitu dicek tidak terdaftar. Beli lah ya sertifikasinya ya. Ya elah 2 bulan, jual mahal banget sih. Udah gue cari yang lain gitu kan. Pasti. Jadi kayak lebih besar nggak sih jadinya kemungkinan untuk orang tuh misunderstood intentionnya kita gitu. Waktu di awal-awal iya. Aduh itu tiap hari kena diomelin. Terus itu kena, ya pokoknya omelinnya kayak yang bikin sedih juga gitu lah. Dan itu menurut gue level of emotional intelligence yang nggak banyak orang bisa sampai situ. Again, kalau kayak gue kan jawab bacot. Iya. 30 Days of Halo guys, sebelum masuk ke podcast, dengerin dulu nih. Mungkin pesan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian para entrepreneur brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian, Gue punya kabar baik buat kalian semua. lo bisa jodohin brand lo ke Open Lab, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap support bisnis lo secara penuh. Mulai dari digital, marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi openlabs.id dan daftarin brand lo sekarang. Now, we're back to the podcast. Autoimun ini udah lumayan serius sih kesininya. Karena aku ngelihat patternnya udah mulai ke anak-anak, udah bukannya kayak ke umur kita lagi nih. Kalau kemarin ini kan umur-umur kayak kita nih yang muncul. Sekarang ini udah anak-anak. Itu karena pertama tadi genetik, kedua mungkin gaya hidup yang udah mulai berubah dari tahun ke Pola tahun. makan. Jadi pola makan. Dan ketahanan pangannya dunia ini ya, maksudnya semakin banyak proses, semakin banyak unorganic things gitu-gitu ya. Dari genetik, dari pola hidup, terus sama pola makanannya. Itu yang memang kita mesti aware dengan kondisi ini sih. Dan karena makanan itulah Christine dan Evelyn ketemu ya. Cerita dong, cerita. Ini kayaknya menarik nih, kayaknya friendship yang kayak gini nih jarang kejadian gitu. Aku awal itu tahu Broadco. Broadco apa Broad&Co? Iya, Broadco. Tahu jadi aku dari awal itu tahu Broad&Co. Sebenarnya udah banyak kayak yang aku search kayak bone broth itu bagus kayak gitu kan. Nah, tapi nggak tahu nih gitu kan, bikinnya kan ribet gitu kan. Nah, terus tahu-tahu tuh kayak muncul Instagramnya Ci Christine gitu. Itu bone broth pertama yang aku temuin juga Ci Christine sih gitu kan. Nah, jadi udah lama banget ya Ci. Terus aku pesan lah gitu. Terus aku bilang, Ci, aku bisa pesan nggak gitu kan? Aku lagi di rumah sakit gitu kan. Nah, akhirnya udah cepet Ci Christine kirimin. Nah, aku cobain lah bone brothnya Ci Christine gitu. Terus konsumsi sampai sekarang. Wow. Dari situ tuh ngobrol sama Ci Christine gitu. Terus happy-nya Ci Christine juga kayak mau open, mau sharing gitu. Jadi kayak kita tuh saling sharing gitu kan. Ngobrol udah sampai deep talk banget gitu kan. Terus dari situ aku ngerti Ci Christine gimana perjuangannya. Terus dari aku sendiri, terus kita sama-sama autoimun. Jadi klubnya di situ sih. I see. Customer ya. Kayaknya Friends. emang perlu nih ada satu komunitasnya. Ada nggak sih memang yang si komunitas autoimun ini yang bisa saling ngebantu? Kalau nggak kayaknya orang biasa susah paham gitu. Ada sih. Ada ya? Ada. Anything yang kalian bisa rekomen gitu? Kemana kalau mau cari temen? Kalau aku sih jujur memang karena kita sendiri udah fatigue ya, udah capek banget. Sometimes kayak kita belum into community sih saat ini sih. Jadi lebih community-nya kayak Broad&Co kali ya, sesama. Boleh tuh. Ya aku dengar soalnya ya kayak tadi yang Evelyn cerita gitu kan, Christine juga memang jadi orang di belakang HP yang tempat orang curhat di DM gitu ya nggak sih? Untuk 4 tahun ya, tapi 3 bulan ini aku udah gak kuat sih. Oke, rehat dulu kali ya. Tapi dulu waktu 4 tahun itu gimana?
Ya itu, aku ngejalanin sendiri. Makanya kenapa aku punya Broad & Co itu belum masuk ke e-commerce, karena aku punya keinginan untuk kayak edukasi. Karena ini sesuatu yang sebenarnya mesti diajarin gitu loh. Customer ini banyak yang nggak paham. Sesimpel cara memanasin aja tuh aku mesti ngasih tahu. Dan sometimes ya kasus kayak Evelyn gini aku ngedengerin cerita mereka, apa yang aku bisa bantu, dan kadang kita nggak cuma nawarin produk kita, tapi kayak kita nyeritain, mungkin kita bisa ngasih suggest apa gitu ya. Kita saling tukeran dokter atau misalnya apa gitu. Cikrisnya selalu bilang kalau misalnya chat atau kayak sekedar kita cuma ngobrol doang gitu, Cikrisnya akan tiba-tiba bisa ngomong gini, If, apa yang bisa aku bantu? Kayak gitu. Terus anything kamu bilang aja. Kalau bisa aku bantu, aku akan bantu gitu. Nah, sesimpel itu ya Ci ya. Karena sebenarnya nggak simple sih Ci kalau buat kita. Itu butuh effort loh. Iya, buat kita yang nerimanya juga nerima kata-kata seperti itu aja kayak yang wow gitu. Maksudnya itu kayak udah support banget kan. Even kayak pada akhirnya nggak dapat maksudnya bantuan apa-apa, tapi dengan pertanyaan itu aja udah kayak ngebangun banget, maksudnya kayak ngebangun mental banget gitu kan. Nyemangatin banget gitu. Dari awal memang aku udah tahu sih, aku akan handle customer yang memang mungkin ada kondisi kesehatan. Dan karena aku punya background juga, mama juga meninggal karena cancer, aku bisa kayak ngerasain aduh pasti mereka aja tuh di kondisi sekarang ini tuh lagi struggling banget, dan sometimes doing kindness itu buat mereka tuh kayak something yang justru malah itu banget, berarti banget buat mereka. Sangat berarti sih gitu. Saat lagi ngedropnya terus itu chat Ci Christine gitu kayak apa yang bisa aku bantu If gitu kan, kayak wow gitu. Jadi Broad & Co itu apa? Kalau aku tahu dari istriku adalah, tapi ngantrinya lama banget. PO-nya sampai 2 bulan. PO-nya bilangin dong gitu. Iya, aduh itu benar-benar. Jadi gimana ceritanya Broad & Co ini? Karena dari autoimun aku itu kan akhirnya aku banyak belajar. Aku banyak seminar, aku banyak baca buku. Nah, ada satu pattern di mana kok nutrisionis, dokter, dan banyak buku-buku kesehatan tuh mention bone broth. Awalnya itu aku pikir, ya udahlah, beli aja gitu kan maksudnya. Cuman beli kok nggak ngefek ya. Sedangkan berita yang dibilang di luaran itu kayak bagus banget. Nah akhirnya ya aku bikin karena dengan harapan aku pengen sembuh gitu loh buat diri aku sendiri. Karena nih kok banyak banget yang bilang bagus. Nah dari situ akhirnya bikinlah sendiri. Dan ternyata belajar sih ribet banget. Bikin itu ribet banget. Aku kayak ada 8 resep itu gagal terus-terusan. Rasanya kagak enak. Terus habis itu ancur-ancuran bau atau gimana, tuh cara ngolahnya salah. That's why aku tuh kenapa sampai sekarang PO-nya juga masih lama, karena proses dari ujung ke ujungnya itu panjang banget. Nah dari yang aku tahu proses dari Ci Christine ini, kan semuanya Ci Christine ini mau bener-bener organik ya gitu. Nah that's why ya kayak Ci Christine bilang antrinya lama. Jadi aku tuh sebagai customer ridho gitu untuk saya menunggu gitu ya. Iya, untuk sabar menunggu itu benar-benar ya rela gitu. Karena kan dulu waktu awal gini, mamiku kan skeptis ya, cukup skeptis. Sama aja lah Ci gitu. Mama yang bikinin aja bisa. Bikin aja lah kayak gitu kan. Sini aku rebus sendiri. Iya, awal-awal mau dibikin gitu, bikin terus kayak gitu. Tapi kan ribet ya bikin kan. Terus akhirnya cobalah gitu. Terus ternyata begitu coba dan ngefek gitu kan. Jadi terus-terusan gitu. Nah dari itunya sendiri, dari bahannya, aku percaya kalau Ci Christine ini organik itu dari temanku tuh punya anak. Dia apa ya, kayak semacam hypersensitif ya, ya alergi, eksema gitu. Nah dia tuh kalau misalnya makan ayam nggak organik gitu, sesuatu nggak organik, sesuatu yang ada chemicalnya, dia alergi. Wow. Nah terus begitu dia makan aku bilang kayak aku sih oke ya, aku bilang itu ngerasa di tubuh aku oke, aku bilang kayak gitu kan, bagus. Nah terus akhirnya memberanikan untuk coba karena dia sebenarnya ya pernah trauma ya gitu, karena dia coba bone broth lain, terus begitu
Nggak berhasil. alergi, Alergi. malah Berarti muncul nggak lebih organik, parah ya. gitu. Nah begitu coba bone brothnya Ci Christine itu nggak flare, sama sekali nggak flare gitu. Maksudnya orang tuh kalau baca dokter nih, baca nutrisi kayak banyak mau bagus di aku tapi kok nggak bagus. Ini bohong, gue udah nyerah sampai situ sih. Maksudnya bohong nih nggak. Tapi ini diulik, diulik untuk bikin sendiri, dicoba dan it works. Iya. Wow, itu resiliennya Luar biasa sih, bener sih. Dan maksudnya sampai hari ini Evelyn juga hadir dan ya udah gitu benar-benar ngerasain dampaknya. And you feel much better after. Iya. Minum itu. Apalagi terutama waktu aku kena TB yang selaput paruh, itu aku minumin terus setiap hari. Itu healnya jadi lebih cepat. Dan kemarin ini yang baru deh, baru aku kan terakhir masuk rumah sakit sekitar 1,5 bulan. Nah dari situ tuh usus aku flare, terus ditambah aku ada bakteri kan, ada 2 bakteri gitu. Nah perutku sakit, terus nggak enak, pokoknya badan tuh bener-bener nggak fit banget lah gitu. Terus pas ngomong sama Ci Christine, oh ya udah sehari bisa minum sampai 8 ya kata Ci Christine. Sebenarnya sih kalau aku mikirnya pas Ci Christine ngomong gini, hah 8 Ci, gila 1 botol aja berapa duit gitu, terus udah mau minum 8 gitu kan. Nah terus udah gitu, tapi ternyata bone broth boleh diminum lebih dari 1 botol gitu kan. Akhirnya aku minum pagi bangun tidur sama malam sebelum tidur gitu. Nah aku minum sehari 2 terus puji Tuhan aku healnya lebih cepat sih. Dan sekarang udah much better, udah bisa aktivitas. Iya. Jadi bisa dibilang sekarang juga udah di remisi ya. Menuju, tapi bisa sih dibilang remisi karena aku saat ini nggak ngerasain keluhan apapun. Ya dokter sih belum menyatakan remisi gitu kan, tapi aku sudah nggak ada keluhan apapun sih. I see. Gitu. Wow. Ya bisa dibilang remisi. Jadi aku minum yang itu. Kalau aku sih lebih cocok yang ikan. Oh, sekarang Broth & Co ada yang ikan juga ya. Fish. Yang fish aku minum sehari 2. Kan ikannya kan ikan gabus. Terus biasa kan ikan gabus itu untuk membantu penyembuhan kan, untuk meredakan inflamasi, menyembuhkan inflamasi gitu kan. Sebelum itu mamiku bikin ternyata ribetnya minta ampun gitu kan, dan amis gitu. Terus akhirnya minum yang Ci Christine punya, ya berasanya lebih. Iya. So how ribet is ribet sih? Iya. Maksudnya kenapa PO 2 bulan tadi itu prosesnya juga kamu cerita tadi kayaknya panjang, kompleks. Nemuin botol yang bersih aja 1 tahun ya. Iya. Nah itu seberapa ribet sih, bisa diceritain dikit? Iya. Ya, panjang banget sih nih kalau Panjang ceritain. ya? 3 jam Tapi lagi. sebenarnya aku juga bikin yang ikan ini gara-gara mikirin dia. Salah satunya karena dia sih. Itu akhirnya terpikirlah, tercetus. Jadi aku ngedengerin coba customer apa sih yang dibutuhin. Nah, ribetnya itu pertama dari supplier. Pertama yang menurut aku struggling terbesar itu adalah mengedukasi customer. Oke. Mengedukasi cara masaknya, terus itu yang paling susah. Tapi yang selanjutnya itu adalah supplier. Kita susah banget nemuin supplier yang benar. Supplier ikan, supplier apa? Mau ikan, Bener mau tuh ayam. gimana masih bener? Jadi gini, banyak mereka yang sudah bilang, oh ini udah ada sertifikasi nih. Tapi ternyata sertifikasinya itu pertama mereka nggak berani nunjukin. Begitu dicek tidak terdaftar. Belilah ya sertifikasinya ya. Terus kadang misalnya kita ngedukasi dia nih, kita nggak mau yang ayamnya kayak gini ya. Terus habis itu kondisi ini jangan yang begini-begini. Banyak yang masih belum menerima. Dianggapnya Broth & Co ribet. Udah nggak usah ambil sama kita gitu. Wih, dia nggak tahu nih Broth & Co bisa pesan berapa banyak. Enggak masih kecil. Jadi ya itu sih kesulitannya aku. Terus ya gitu, itu ngomongin customer. Sesimpel makanan ikannya apa? Iya. Oh iya, karena makanan ikan itu mempengaruhi kualitas ikannya nanti. Itu gitu. waktu kita nentuin supplier ikan aja tuh kayak ada 5-7 ya, aku lupa tepatnya berapa. Cuma tuh kita anggaplah 5 ya. 5-5-nya tuh kita ambil di kolamnya airnya. Airnya doang kita tes. Apakah airnya yang mereka itu, ikan itu, apakah udah bener? Apakah tercemar?
kita nemuin 2 supplier kita tercemar merkuri. Wow. Artinya ikan itu udah tercemar dan kalau kita masak itu merkuri itu masuk ke badan kita. Wow. Itu satu. Terus udah gitu makanannya pun juga kita mesti tahu itu apaan. Setelah itu ikannya dikirim, ikannya itu tuh kita masak, itu kita bawa lagi ke tes laboratorium. Wow. Kita mau make sure finalnya kita tuh logam beratnya gimana, antibiotiknya gimana, bahan-bahan lainnya apakah ada residu-residu lainnya. Jadi nggak cuma logam berat, tapi ada residu yang namanya residu dari udara, residu dari botolnya sendiri. Kita cek semua. Jadi ya itu kesulitannya. Kenapa makanya A sampai Z-nya mesti benar-benar dicek. Apa kabar ikan lele yang katanya makannya? Iya, ikan lele juara sih ya. Jadi guys kayak ikan lele. Orang dulu bilangnya makannya lele biar badannya kuat, biar badannya kebang segala macam yang dimakan ikan lele itu. Belum lagi airnya, belum lagi minyak yang dipakai buat gorengnya. Benar. Itu nggak usah dilihat sih. Itu nggak usah dilihat. Ya. Jadi memang harus careful itu ya, karena mungkin orang nggak banyak sadar bahwa yang akan mengkonsumsi itu adalah orang-orang yang memang sesensitif tadi, gitu. Kemarinnya aku dapat dari customer, dia bilang waktu dia minum, nggak bermaksud ingin orang ya, teman maksudnya waktu anaknya dia minum yang lain, itu dia kelenjarnya dia ngebengkak. Nah sometimes dari cerita customer aku ngedengerin cerita mereka satu persatu itu kayak masuk ke dalam bawah sadar. Iya, dan jadi kayak semacam apa ya? Jadi semacam kayak beban buat aku untuk membuat satu produk yang benar-benar bagus. Karena kalau enggak, apa nasibnya mereka gitu loh. Bayangin kalau salah makan, kelenjar bengkak. Salah makan, mereka jadi flare, bisa jadi satu badan merah semua. Mesti berobatnya lagi, mesti ketemu dokternya lagi, recovernya lagi. Iya, jadi aku komitmen untuk kita yang lakukan ini semua. Oke. Kecuali kalau misalnya kita udah do the best, tapi mereka memang masih ada lagi kondisi-kondisi yang nggak bisa, artinya mereka harus ngecek lebih deeper lagi kondisi kesehatan mereka. Dan sometimes kadang begitu aku tanya ke customer, udah pernah ngecek ini belum? Misalnya IgG, belum. Jadi actually mereka nggak gitu tahu. Ya, alergi itu ya. Jadi mereka cuma nebak-nebak doang selama ini. Dan aku bilang kalau memang kamu punya kondisi tertentu, kamu harus cek untuk sedalam apa nih kondisi kamu. Jangan cuma nebak-nebak. Dan mereka pun harus belajar menginformasikan ke semua penjual, aku bilang gitu. Jadi aku sometimes sampai bikin custom order yang dimana anaknya misalnya contohnya nggak bisa bawang nih, nggak bisa jahe. Aku bikinin khusus, jadi kayak ada syarat tertentu di mana kita eliminasi apapun yang kalian alergi. Oke. Untuk membantu mereka supaya benar-benar mereka maksimal waktu konsumsi. Ini case-nya memang si orang yang pesen ini orang tuanya paham bahwa anaknya memang nggak bisa bawang dan jahe gitu ya. Berarti mereka sendiri yang harus aware itu ya. Tes ya. I see. Nah sebenarnya di era seperti ini misalnya kita belajar seperti itu sih. Iya. Ini lumayan insight customer-nya tuh masuk banget ya. Masuk tadi mulai dengan ikan dari Evelyn, terus bawang dan jahe itu alergi. Berarti ini hasil menjawab DM selama 4 tahun belakang ya. Dan rajin juga ya. Terus pick up, wah ini ternyata ada nih yang kayak gini. Terus dan pengalaman pribadi, soalnya pribadi sendiri juga ada autoimun gitu kan. Si Christine benar-benar detail banget sih memperhatikan aku kayak sebagai customer ya gitu. Terus karena insight-nya menarik tadi juga ya. Iya, Christine pernah bilang sebenarnya kalau secara materialistis ya Ci ya, kalau mau dibikin cepat itu bisa kata kayak gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak ngaruh ke tubuh si customer, buat apa? Kata Christine pernah bilang kayak gitu. Ya that's why aku jadi kayak betul. Itu wow gitu. Iya, itu nggak gampang sih untuk kasarnya. Ini duit di depan meja nih gitu kan. Untuk kita bisa bilang bahwa gue berbisnis bukan hanya for the money, tapi ada value-value yang harus gue pertahankan gitu. Benar. Kan. Dari awal Broad & Co aku nggak ngelihat si Christine ngelihatnya ke materi sih. Hanya uang ya. Lebih ke mau bantu orang.
Makanya perlu dimultiplikasi nih. Kan banyak kan ngelihatnya ke materi, wah udah ini ya udah gitu kan. Tendensi orang kan ke arah situ. Bener. Aku ngeliatnya kan juga kalau misalnya emang bisa di lebih banyak kualitasnya diturunin, tapi sama aja kalau misalnya orang itu nggak ngerasa ada khasiatnya, malah mungkin malah bikin malah nggak bagus, sama aja, atau bahkan bikin lebih parah karena ada misalnya bawang dan jahe tadi misalnya dia nggak tahu dia masih itu konsum, malah lebih parah gitu. Ya nggak akan returning juga kan beli itu. Nggak akan ada customer yang selama aku ya Ci. Benar. Dari customer mula-mula gitu dia. Jadi customer dari 4 tahun lalu nih ya. Dari awal. Iya. Wow. Karena aku ngerasa udah banyak penjual yang jual makanan yang enak, yang lebih ke flavor ya. Tapi yang lebih ke quality itu aku belum nemu. Maksudnya nggak banyak gitu loh, bisa dihitung banget. I see. Dan aku pengen be part of yang itu. Untuk kita benar-benar punya purpose ya. Karena bone broth itu sebenarnya bukan cuman autoimun ya. Kegunaannya bagusnya tuh banyak ya, bukan cuma untuk autoimun, tapi cancer juga nutrisi sih aku bilangnya. Buat imun sistem aja juga bagus. Imun sistem, karena juga yang istriku konsum, aku ikutan di saat diet itu juga dinner dengan satu broth and co itu dengan tambah minum, tambah nutrisi yang nggak perlu pakai kayak full karbo dan segala macam gitu. Udah kenyang, udah cukup kenyang. Kalau di luar negeri memang dijadiin diet sih. Dijadiin diet. Itu karena ada protein semuanya tetap ada ya. Iya, protein, serat, itu kayak sayur-sayuran semuanya ada, kolagennya ada, protein mineralnya pun juga ada di situ. Jadi makro tuh dua-duanya ada. Nah, makanya waktu aku flare, itu kan aku nggak bisa makan sayur sama buah. Nah, aku minumnya broth and co. I see. Gue jadi makin penasaran sih. Boleh cerita lebih detail lagi nggak kayak soal level of detailnya tadi gitu? Karena sekarang udah jalan berapa lama Broth & Co berarti? Agustus ini mau 5 tahun. Mau 5 tahun ya. Kan tadi proses awalnya tuh nggak cepet. Bikinnya juga mulai dari rumah sendiri gitu. Untuk jadi satu Broth & Co itu gitu ya, butuh berapa lama sih emang? Kalau yang chicken aja nih ya, kita masak aja 24 jam. Waktu barang supplier datang, itu kita nyuci dulu tuh seharian tuh. Udah 1 hari tersendiri. Setelah itu kita masak. Setelah dimasak, itu aja masaknya 24 jam. Hari ketiga itu baru bisa kita produksi. Produksi itu juga seharian. Dari pagi pegawai aku bisa pulang jam 6. Jam 5, jam 6-an pulang. Habis itu ngebekuinnya aja tuh 2 hari. Apanya 2 hari? Ngebekuinnya 2 hari? Ngebekuinnya 2 hari. Kenapa? Karena kita bukannya air. Kalau kayak air putih dibekuin cepet. Tapi kalau ini tuh kaldu yang memang iya, dia nggak banyak air kan. Jadi semakin lama untuk dia mencapai beku sampai ke tengah ya. Dan ini nggak bisa pakai. Ini aku pernah kalau di dunia F&B pernah jualan buah yang di freeze. Jadi aku kenal sama yang namanya blast freezer. Sehingga dalam waktu cepat mungkin hitungan menit tuh bisa frozen dan terjaga nutrisinya. Tapi kalau kaldu nggak bisa. Bukan yang nggak bisa sih, tapi aku yang memilih untuk segala sesuatu yang instan itu buat aku kayaknya aku nggak memilih ke situ. Jadi segala sesuatu harus ada berprosesnya. Walaupun memang harus lama ya itu yang aku tempuh sih. I see. Termasuk jumlah likes di Instagram ya itu juga instan tuh. Iya. Jadi bikinnya aja itu kurang lebih 1 minggu berarti ya? 5 hari ya untuk sampai dipegang tangan customer. Iya, berarti bener lah. 1 minggu kan 5 hari kerja kan, gitu kan. Sampai dipegang oleh customer. Dan packagingnya sendiri itu katanya juga butuh proses yang lama ya. Kita kayak nyuci jar itu aja, ketemu supplier, aduh itu kotor banget. Sampai nggak masuk ke tahap tes labnya kita. Ketemu lagi supplier yang lain, pecah. Ketemu supplier lagi, ntar ada lagi masalahnya bisa ada, tapi ntar bisa jadi nggak ada barang lagi. Itu kayak yang paling tersulit mulai masuk ke tes lab. Karena begitu kita approve, kita tes shock thermal semua segala, tes lab dong, tes lab aja itu bisa kelihatan bakteri apa aja, residu apa aja. Nah kalau jarnya itu nggak bersih, itu saya kita masukin makanan, produk kita yang tadinya bagus jadi ikut jelek. I see. Itu mungkin satu step yang ya mungkin kalau orang akan luput gitu kali ya kadang ya. Karena ya percayalah nama dari supplier pasti udah terjamin gitu. Kita udah minta sesuai standar. Tapi ternyata ada aja yang memang harus kita
take things on our own hands gitu ya. Benar. Jadi dibersihin lagi packagingnya itu. Terus sampai ke customer pun delivery juga diurus, atur yang lebih. Delivery tetap kita yang handle untuk Jabodetabek ya. Itu kita benar-benar masih, makanya kita nggak pakai reseller Jabodetabek karena kita punya packingnya aja tuh kita masih ada waktu untuk packing tuh bisa cepat supaya itu nggak meleleh. Itu kan bisa cepat meleleh juga kan. Yeah. Jadi kita punya kurir itu punya tanggung jawab packing itu kita menitin. Setelah dimenitin mereka pun nganter harus ada jamnya. Jadi saya bilang maksimum 4 jam. Lebih dari 4 jam mereka punya konsekuensi. Terus habis itu nggak cuma sampai situ. Sampai di rumah customernya pun juga harus diingetin masukin kulkas. Karena banyak banget ART mereka itu yang nggak nginfoin. Akhirnya freezer ya? Iya, jadi ditaruh aja di luar gitu. Totalnya ntar rusak. Yang atas ya, yang gitu. Nah ini balik lagi part of education lagi gitu ya. Aku ngerasa kayaknya ini tuh yang tersulit buat aku. Iya, terus cara manasinnya juga. Ya. Apa yang bikin beda dari cara manasinnya emang? Maksudnya kalau didiemin dari kondisi frozen dia jadi unfrozen, ya kan? Bukannya kondisi masih bagus karena dia di seal gitu? Atau memang nggak boleh sama sekali gitu? Aku sih lebih concernnya ke panas ya. Segala sesuatu yang panas tinggi itu memang bisa bikin inflamasi untuk kasus-kasus di kita nih. Nah badannya itu tuh jadi harus yang gentle, proses masaknya harus benar, terus bahannya juga harus benar. Makanya kenapa proses masak aja tuh buat kita tuh we take it seriously. Nah waktu reheatnya sendiri juga ada cara khusus gitu kan dia. Nah itu gimana tuh maksudnya itu? Kayak ribet banget buat teknik. Nggak apa-apa. Karena again, like I mentioned di awal gitu, karena bagian dari episode podcast ini adalah kita mencoba mau berempati, memahami teman-teman yang emang punya kebutuhan seperti ini gitu. Jangan sampai saya manasin Broad & Co buat istri saya juga salah. Karena dia juga konsum gitu. Karena aku sih cuman lebih infoinnya selalu api kecil. Nah cuman karena kita punya customernya moms gitu ya, jadi banyak juga pertanyaan. Makanya kenapa kalau kita lihat tuh kita punya cara manasinnya kan banyak banget. Iya. Karena salah sedikit sebenarnya nggak akan kenapa-napa. Cuman untuk kita yang badannya sensitif itu bisa ngerasain. Nah, jadi kayak aku misalnya contoh nih, pembantu manasin dengan api tinggi. Sometimes mereka kan nggak tahu ya. Itu tenggorokan aku kayak nggak merasa sembuhan, tapi kok kayaknya berasanya jadi kayak nggak enak, jadi kayak agak panas gitu loh. Itu untuk kondisinya aku ya sampai sesensitif itu. Jadi aku nggak mau nih customer udah beli dengan harga mahal dengan waktu yang panjang salah manasinnya. Aku pengen bener-bener customer itu dapetin kualitasnya the best secara keseluruhan. I see. Tapi kan menjelaskan ini bukan satu hal yang gampang ya. Kayak kalau gue jadi customer nih, mau bilang ya elah 2 bulan jual mahal banget sih, udah gue cari yang lain gitu kan. Pasti. Jadi kayak lebih besar nggak sih jadinya kemungkinan untuk orang tuh misunderstood intentionnya kita gitu. Waktu di awal-awal iya. Aduh itu tiap hari kena diomelin. Terus itu kena, ya pokoknya omelinnya kayak yang bikin sedih juga gitu lah. Cuman lately banyak banget yang justru masuk ke kita, dia bilang, saya udah cobain banyak merek loh, tapi merek kamu doang yang benar-benar works di aku. Itu makanya kalau di IG-nya aku tuh sampai ada why us-nya kita tuh banyak banget. Karena aku pengen customer tuh juga ngelihat, nggak cuma dari mulut aku ya, tapi mereka ngelihat dari customer-customer lain yang mereka udah ngerasain loh, udah muter ke sana kemari. Nah jadi itu yang menjadi value-nya aku, problemnya ditemukan customer, tapi yang menjawab customer lagi. I see. Iya. Wow. Good product will speak for itself. Ya. Benar. Contohnya. Tapi pengen tahu sih, karena menurut ini pembelajaran buat seorang Christine gitu ya. Waktu terima DM yang mungkin harsh ya waktu terimanya ya. How did you deal with it at the time? Dan maksudnya bisa bertahan 4 tahun gitu. Kalau gue mungkin udah kayak bacot gitu. Karena sebenarnya customer-customer kayak If gini sih yang bikin aku ada kekuatan. Customer-customer yang mereka paham, mereka yang melihat value-nya aku, yang akhirnya ngasih aku kekuatan. Jadi aku melihat yang mereka nggak paham, ya udah diedukasi aja. I see. Terserah sih mereka itu mau baca atau mereka mau memahami, itu balik lagi ke mereka. Tapi kalau value-nya aku tetap do the best untuk si produk ini. Customer yang sakit ini atau yang ada kondisi kesehatan, mereka harus terbantu. Jadi ingat ininya Gary V. Apa itu? Jadi sih, tahu Gary V gak? Tahu kan? Oh kalau anak sosmed tahu Gary V pasti. Jadi Gary V kan
orang banyak yang misunderstood dia kan, bahwa ini orang cablak banget sih ini mah snake oil apalah sales gitu kan, ngomongnya ngecap aja gitu. Terus banyak orang yang suka maki-maki dia lah di kolom komen. Tapi yang gue suka adalah dia kadang-kadang ngambil waktu untuk ngebalesin komen-komen ini dan bilang, I empathize with you, gue bisa paham kenapa lu mikir kayak gitu. Tetap enjoy konten gue sampai tahun depan and see if you change your mind. Gitu. Jadi dia bisa yang kayak, oh lu kalau mau ngambil waktu untuk kesel sama gue, berarti sebenarnya lu masih ada care-nya. Kalau lu udah kayak cuek sama sekali, indifferent, dan mungkin lu masih nggak mau diyakinkan kalau gue sebenarnya bener gitu. Dan itu menurut gue a level of emotional intelligence yang nggak banyak orang bisa sampai situ. Again, kalau kayak gue kan jawab bacot. Ada sometimes rasanya kayak gitu sih, cuman ya aku berusaha kayak ya udahlah, maksudnya ini itu emang aku udah memilih jalan ini dan banyak orang yang nggak paham. Karena aku ngeliatnya juga karena 4 tahun mungkin jawabin DM sendiri, di mana produk yang dibuat itu sangat relate dengan personalnya, which is karena gue bikin produk ini karena customer pertama adalah gue gitu, gue sendiri ya gue harus ngerasain ini benefitnya segala macam, really care about the product gitu. Itu yang mungkin penting, sehingga begitu ada yang nanya, ada yang komplain, kok ini nggak works, seperti halnya tadi udah cek ini belum, malah ditanya balik ya. Jadi tahu gitu yang kalian kita alami, yang tingkatin awareness-nya lagi ya ke mereka. Jadi bukan istilahnya mimin yang jawab gitu, cuma sales atau customer service yang sebenarnya kerja di situ doang dengan tanpa mengalami apa yang dialami Christine mungkin. Jadi that's the personal touch. Kenapa Evelyn juga bisa ngerasa, oh ini tahu apa yang gue alamin, dan tahu rasanya kalau gue A ini karena A gitu-gitu macam-macam. Jadi ya otomatis di DM dijawabnya kayak, oh oke, jadi gue ngerti deh kenapa ini lama, kenapa ini sangat careful, integrity-nya segala macam. Di edukasi juga jadi nyaman gitu, malah merasa benefitnya. Dan sebaliknya Christine juga merasa, oh ada toh yang kayak gitu, ini insight baru lagi nih, ini insight baru lagi, and that feels, mungkin jadi kayak gitu ya relationship-nya, jadi kerasa banget. Bonding sih, dan kayak aku juga kan banyak customer yang kena cancer ya. Ya itu ngedampingin mereka, ngedengerin curhatan mereka, terus habis itu sampai akhirnya beberapa dari mereka ada yang nggak ada. Itu tuh kayak emosional banget. Karena ibu ya. Jadi tapi aku ngerasa happy, bukan happy gimana nya, tapi aku ngerasa waktu ngejalanin itu happy. Nanya kondisinya gimana, kemarin di rumah sakit gimana, itu ya I enjoy it sebenarnya. Itu bukannya pressure buat aku. Makanya walaupun sekarang masih udah dibantu admin, tapi aku kayak masih megang social media sendiri. Dan untuk customer tertentu mereka bisa dapetin private numbernya aku untuk ngobrol. Iya. Aku open banget untuk itu. Right. But still, it's a business. Jadi untuk for a business to grow berarti ada challenge-nya sendiri-sendiri, yaitu misalnya tetap jualan, tetap laku, tetap ada profit sehingga bisa macam-macam lah. Sustainable juga. Aku sempat dikomplain sama satu customer, katanya udah PO lama jangan endorse mulu katanya. Oh iya. Terus aku bilang, aduh sorry banget kalau kagak endorse, how I bisa bayarin pegawai? Aku udah punya 30 pegawai gitu. Iya. Nasib mereka itu adalah untuk aku tetap keep moving kan. Aku punya penjualan. Nah itu yang menjadi struggling sebenarnya. Jadi PO 2 bulan ini bukannya kita nggak do anything, kita do something kok sebenarnya. Cuman emang ada di tengah-tengah proses itu yang kita kalau misalnya mau organik itu harus satu lingkaran tuh berjalan bersama. Kemarin ini sekitar 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu tuh kita ada kejadian supplier ayam kita itu nggak terima dengan standar kita. Wow. Tiba-tiba aja besok kita udah nggak lagi hubungan sama Broad & Co. Aku kayak shock gitu. Nggak ada surat pemberitahuan, nggak ada apapun. Dan saat itu aku kayak, gila stres banget ya kayak gini ya. Itu hanya sesimpel supplier yang sebenarnya mereka tuh ngikutin standar kita, apa yang kita minta. Misalnya kayak ayam agak kebiruan, itu kita nggak bisa terima. Artinya ada terjadi sesuatu, walaupun mereka bilang, enggak kok ini bukannya kenapa-napa kok, emang ayam nih kalau kayak gini begini, dia bilang gitu. Tapi buat kita yang nggak menguasai dunia peternakan seperti itu, kita nggak mau ambil resiko. Nah akhirnya hal-hal seperti itu, apalagi kan kita kan Broad & Co udah masuk, udah dapat sertifikasi ya 4, udah halal, BPOM, HACCP, GMP lagi. Yang tersulit itu bukannya BPOM, yang tersulit itu kayak udah ada 4 ini
Ketika 4-4 ini berbarengan itu kayak artinya kita harus mempunyai standar di mana 4-4 ini masuk kan. Iya. Halal punya caranya sendiri, BPOM punya sendiri, HACCP GMP sendiri. Wah itu kita kayak kepukul lumayan banget waktu di awal-awal. Dia baper ya kayaknya ya. Kualitas ayam gua, produk gua nggak itu baper. Gue udah gedein ini ayam nih berapa hari gitu kan. Masa ayam gue ditolak kena ke hati gue. Iya, gua kasih makan. Wah itu marah gitu. Terus akhirnya harus ganti supplier. I see. Jadi di situ kita nyari supplier dan saat di tengah-tengah kita digituin tuh kita kayak terpaksa harus beli ke supermarket kan. Ke supermarket. Jadi yang harga costnya pun juga lebih mahal waktu terjadi transisi itu ya. Kan beli bulk ya. Nah itu makanya aku bilang nggak gampang. Untuk itu jaga gimana standar. ceritanya gitu loh kalau aku mau gedein kuota tapi suppliernya kayak gitu. I see. Benar nggak sih Benar. karakter suppliernya ini pun juga harus punya karakter dan value yang sama. Benar. Karena Solusinya mereka harus paham karena yang kita kasih ini tuh bukannya orang yang memang nyari makan enak. Tapi orang yang sudah punya kondisi sakit gitu loh. butuh nutrisinya. Ada penonton supplier yang cocok Benar. Mungkin bisa benar. Biar bisa lebih cepat lagi prosesnya. Benar ini potensi loh. Ya, potensi. Ini platform untuk mempertemukan supplier. Bukan cuma ayam, ikan gabus. Ikan gabus benar. Ya atau sama botol kaca. Wah benar. Botol kaca. Sama sosmed biar dia nggak kerjain sendiri lagi. Oke. Tapi 4 sertifikasi. Ngapain sih bikin hidup serepot gitu? Karena Kenapa nggak beli aja sertifikasi? Karena buat gue repot loh dengan 4 itu karena gitu aku kan. termasuk yang sebelum berbisnis itu memang yang orangnya skeptisan gitu. Jadi kayak mau minum contohnya kayak jus atau apapun aku kayak dalam hati botolnya bersih nggak ya? Terus yang udah yang kayak gitu. Jadi secara Natural. karakter aku tuh memang udah yang kayak gitu. Tujuannya 4 sertifikasi ini adalah aku pengen siapapun yang minum mereka trust, terus langsung merasa tenang. Waktu mereka minum ke mulut mereka tahu, oke, I trust this product. Nggak yang cuman ya udahlah gitu. Aku nggak mau kan kadang kan kalau kayak aku minum rasanya kayak aneh ya, aku bau ya kayak gitu. Aku nggak mau customerku tuh ngerasain kayak gitu. Sorry tadi halal. BPOM itu tahu. HCCP itu yang Europe ya? HCCP dan GMP. GMP itu Genetically Modified Product. Apa namanya? Aku lupa singkatannya. Tapi itu bedanya dengan yang lain. Kenapa 4 gitu? Kenapa enggak? Kalau BPOM itu menjaga dari isi nutrisi nutrition fact-nya. Apakah yang digunakan bahan-bahannya sudah gitu. sesuai. Kalau GMP dan HACCP itu lebih ke proses pembuatannya. Nah makanya waktu kita punya tuh sampai pegawai kita tuh dites semuanya dan itu harus setiap tahun ada laporan kesehatan mereka. Laporan kesehatannya tuh benar-benar dari atas sampai bawah. Kesehatannya employee-nya? Wow. Semuanya harus dicek. 30, apakah mereka punya wow. TBC, apakah mereka punya parasit, apakah mereka punya hepatitis. Karena itu semuanya menular ke makanan saat mereka megang. Oke. Jadi clear harus itu semua harus ya? Clear. Wow. Terus cara masak, terus kita punya dapur aja tuh kayak banyak aturan yang dimana alat ini nggak boleh. Jadi kayak ada alat-alat tertentu yang tidak boleh masuk ke dalam itu karena terjadi kontaminasi silang lagi. Jadi kayak aku ngerasa strugglingnya di situ. Karena kan tadinya kan kita dari dapur rumah tangga, tiba-tiba aturannya banyak banget. Dari BPOM udah punya aturan banyak, satu Alkitab, HACCP GMP juga banyak. Terus halal itu pun juga challenge sendiri karena halal itu juga walaupun kesannya halal tapi itu banyak banget aturannya. Dan dulu aku mikir, oh halal itu cuman masalah pok dan tidak gitu. Tapi ternyata ada kagak. mirin, ada apa segala macam. Di restoran kan juga kayak gitu ya. Bahkan alatnya sendiri pun kayak sesimpel kuas aja tuh ternyata itu harus bisa. penting gitu. Tambah OCD dari perfeksionis ya. Untung ya. Jadi emang at the end of the day it's proven that ketika kita bikin bisnis karena kita punya value excellence mungkin, kita punya value quality mungkin, itu there is no shortcut for that. Gitu. Nggak ada. Apalagi kita di dunia organik kayak gini ya, nggak ada sama sekali. Belum lagi supplier sayur kita aja kadang bisa tiba-tiba, Bu, hari ini nggak panen ya. Aduh, Tambah satu lagi, contoh supplier sayur. Tolong hubungi. Jadi aku ngelihatnya ini sekedar bisnis baik lagi ini cost-nya gede ya untuk setiap
sertifikasi, setiap pegawai harus dicek medicalnya, lab test mulu lah. Terus Iya, misalnya proses suppliernya juga, akibatnya karena minimnya supplier ini mungkin harga suppliernya lebih tinggi daripada biasanya, lebih premium. Ini masih sustain ya secara bisnis, bahkan growing ya. Iya. Aku sih puji Tuhan ya saat ini masih dikasih kepercayaan sama customer ya, masih berjalan terus sih. Masih tetap PO kita karena memang nggak ada cara untuk mempercepat itu saat ini. Iya. Dan marketnya boleh dibilang niche nggak nih? Apa memang sebenarnya kan growing dari market autoimun, dan ternyata bagus juga nih buat cancer, bagus juga buat regular diet segala macam. Started from a small market kan sebenarnya diri sendiri. Small market, very detail person, sangat kritis, dan mereka mostly customer aku paham dengan kesehatan biasanya. Jadi kita udah nggak bisa nih asal-asalan jualan karena mereka udah punya knowledge yang baik sebenarnya. Thanks to you juga udah diedukasi kan. Padahal marketnya sebenarnya bagus buat semua orang jadinya. Bagus semua. Awalnya tuh aku memang cuma bikin buat yang autoimun kan, tapi lately kayak justru banyak kan anak-anak. Aku itu justru juga kayak surprise, banyak hal-hal yang sebenarnya aku surprise dengan diri sendiri, masih oh ternyata bisa buat ini gitu. I see. Wah, menarik ya. Aku sih cuma percayain the prosesnya aja. Makanya aku kalau untuk yang dunia bisnis biasanya mental, karena kayak banyak hal yang sebenarnya kalau di bisnis itu ini nggak bisa nih, mesti cepet. Iya, cuannya mana nih? Buru-buru pasti untuk cuan. Tapi bisnis yang dari hati itu lebih nyampe ke customer. Wah, benar. Setuju sih. Benar. Dan pasti helping people, maksudnya ngebantu orang menyelesaikan masalah, intensinya seperti dari autoimun awalnya, terus cancer, terus banyak hal lagi yang memang baik ke banyak orang gitu. Aku sih percaya, mungkin klise juga ya, pasti ada jalannya. Pasti dibantu secara gimana oleh universe untuk tumbuh gitu. Ya mungkin itu cara-cara yang agak-agak underdog. Satu tema yang kita percaya dan kita juga pengen ngangkat gitu di season 4 ini. Kita udah jalan lumayan beberapa episode sekarang, dan jujur kalau bacain komen di YouTube, sebagian besar positif, sebagian besar bisa menangkap bahwa message underdog ini adalah sesuatu yang kayaknya bagus karena memberikan satu narasi yang baru dan berbeda dengan apa yang ramai di media. Kalau di media yang umumnya yang dicari kan apa yang beken, apa yang ngepop, apa yang ngehit, apa yang paling cuan gitu. Tapi doing business the way you're doing business bukan cara yang biasa gitu. Karena nggak bisa ngelihat cuma dari satu sisi bottom line kan. Harus ngelihat, mungkin nanti I don't know, maybe one day, kalau gue sih rasanya kayaknya udah kepikiran harus punya sisi supply sendiri. Ya kan, kalau nggak nih selamanya nggak akan solve. Ya kan. Apakah juga jadinya ke situ, se-underdog itu nanti ke depannya ngelihat si bisnisnya gitu. Harapannya sih memang nanti Bro Tenko itu aku berharapnya ya kalau memang kita harus handle sendiri, nggak saat ini ya, cuman kalaupun itu ada terbuka untuk kita membuat produk kita lebih baik, I will do it sih. Nggak banyak kerjasama lagi kalau misalnya untuk penonton, siapa tahu nanti partneran untuk supplier gitu. Iya, menarik sih. Tapi ada juga di komen kita yang belum bisa paham bahwa the idea of underdog ini gitu kan. Karena mungkin buat mereka kayak ngapain sih pakai cara kayak gitu. Sementara yang di luar sana kan udah quote-unquote terbukti gitu. Tapi menurut gue perlu sih diceritakan yang seperti ini. Termasuk juga case autoimun ini juga menurut kita sebuah case yang cukup underdogs in a sense that dulu nggak banyak orang tahu ini, dulu nggak banyak orang paham ini, dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang nganggap lebay, masih orang juga yang abu-abu, masih orang yang nggak tahu kalau ternyata badan dia itu lagi menuju ke si autoimun, sehingga dia nggak tahu gimana take care-nya. So hopefully teman-teman setelah episode ini bisa lebih melek, lebih bisa berempati. Underdog yang autoimun itu juga sebenarnya bisa mengakibatkan sesuatu yang cukup berbahaya sebenarnya kalau tidak diketahui dan hidup dengan autoimun itu seperti apa gitu. Jadi it's an underdog kind of situation juga sebenarnya untuk ke diri sendiri yang bisa berbahaya gitu. Jadi
berharap episode ini juga banyak belajar tentang underdog story-nya, mulai dari autoimunnya itu sendiri sampai ke perjalanannya Broad & Co. Such a good quality product with a good intentions, hopefully will lead to better things in the future gitu. Amin. Semoga bisnisnya jalan terus karena banyak orang yang butuh. Amin. Semua orang butuh harus. Aku masih membutuhkan Ci. Mungkin last one to close gitu ya. Kalau misalnya apa ya Kak, kan memulai Broad & Co ini di usia-usia yang ini juga underdog sih, karena udah almost 40 ya, apa udah 40 sekarang? Almost 40. Almost 40. Memulainya sekitar 4-5 tahun. Berarti juga di usia 30-an ke atas. Sementara orang ngerasa, kalau belum sukses di umur 30 sih mungkin sih. Kalau belum punya MM-an belum punya rumah di umur ini. Ya. Nah itu boleh nggak diceritain kenapa kayak kalau bisa ngomong sendiri ke diri sendiri di umur 20-an gitu. Kayak what would you give recommendation kepada teman-teman yang denger ini gitu. Kalau aku jujur sebenarnya waktu bisnis ini lebih punya hati ya. Pada saat itu pengen punya produk yang bagus pokoknya. Dan saat itu nggak kepikiran untuk bisnis. Jadi pada saat hati dulu yang muncul, entah kenapa tuh kayak pintu-pintu yang selanjutnya dibukain sih. Jadi kayak prinsipnya adalah kita memberikan yang terbaik untuk siapapun. Nanti itu kebaikan itu akan datang sendiri untuk kita sih. Dan sometimes dulu tuh cuma mikirnya gini, wah Tuhan, pengen punya duit apa sih tambahan aja, misalnya kayak 5-10 juta aja sebulan gitu, itu kayak udah happy banget. Tapi ternyata Tuhan kasih bisa sampai segede ini karena modalnya dari hati sih. Karena aku nggak punya, saat itu waktu di awal aku nggak punya modal duit. Maksudnya aku cuma punya modal 1 panci, cuma ada 1 pembantu, dan habis itu ya punya waktunya pada saat setelah anak pulang sekolah. Jadi aku ngerjain itu di sela-sela itu. Yang tadinya kita cuma bikin buat diri sendiri, abis itu mulai bagi-bagiin ke teman, ke kerabat yang sakit atau apa. Itu feedback masuk sendiri sih. Tanpa aku sadarin, tiba-tiba yang tadinya dari 5 jar sehari pesanan orang 15, 2, habis itu masuk ke 50, 100, dan akhirnya sekarang itu udah masuk ke ribuan tanpa aku plan. Dan 4 tahun masih nge-handle sendiri. Baru pakai agency pun juga aku baru tahun ini gitu loh. Baru paham, oh ternyata tuh kayak gini. Dan itu pun kenapa aku mulai meng-hire orang, karena pegawainya makin banyak. Terus habis itu artinya tanggung jawab aku selain ke customer adalah ke pegawai aku. Dimana tim aku ini pun juga harus dipikirin. Betul. Jadi tapi aku percaya pokoknya aku selalu bilang sama pegawai, selalu lakukan nomor 1 itu untuk customer. Sisanya itu nanti datang sendiri. Jangan dihitung, jangan diharap. Dan kadang Tuhan tuh kayak ngasih kita, buat aku sih yang dulu cuma minta 50 juta tuh kayak udah ratusan kali lipat yang Tuhan kasih ke aku gitu loh. Bahkan bisa sampai ada pabrik sekarang tanpa di planning. Padahal kan aku tadi juga dari housewife kan. Aku juga anak graphic design, nggak ketemu gitu loh sama F&B. Wow. That's di episode kita ngobrol dengan Aldi ya. Ada yang namanya good karma. Jadi orang yang kalau tahu karma itu adalah cuman yang wah lu jahat sama orang lu dijahatin lagi nih. Tapi sebenarnya lu baik sama orang, lu juga dikasih baik lagi gitu. Iya. Diberkati untuk memberkati. Iya, blessed to be a blessing. Iya, dan yang itu kita salah satu kenapa Broad & Co ini juga sekarang jadi underdog kita sekarang. Iya. Thank you banget. Semoga dengan nanti lagi bangun tempat baru ya, produksi baru ya. Saat ini ya. Jadi bisa kasih impact lebih banyak orang lagi. Amin. Definitely nggak 2 bulan dong PO-nya nanti. Lebih cepat pasti. Semoga suppliernya ini sih yang aku harapkan. Suppliernya beres ya. Ya. Mungkin kalau dari Evelyn gimana? Evelyn, do you have anything to say? Tadi kan kita bicara things you wish you know earlier soal autoimun ini. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang di usia 20-an banyak teman-teman yang denger ini, what would you recommend to them gitu? What would you say to them? Lebih ke gaya hidup, diperhatiin pola makan, dan kalau misalnya udah ada keluhan, ya lebih aware aja sama badan. Badan kan pasti selalu kasih sign. Nah, lebih aware itu dan diperiksain. Terus jangan takut untuk periksa lab.
Ya. Iya. Kadang kan cuma karena takut diambil darah. Takut jarum gitu. Iya, takut jarum kayak gitu. Ya, cobalah untuk diperiksa. Dan itu. Iya. Thank you ya. Thank you. Thank you so Evelyn dan much. Christine hari ini udah mau berbagi ke kita. Gue personally belajar lebih lagi untuk bisa berempati. Dari sisi bisnis juga mungkin menguatkan lagi untuk tahu why we do what we do gitu. Ya. Mungkin curhat sedikit kali ya. Monggo. Karena sebenarnya mungkin nggak banyak teman-teman yang dengerin podcast 3 Days of Lunch itu ngalamin susahnya kita gitu. Iya nggak sih, Yok? Yang kayak jadi dulu nih ya waktu kita di tengah pandemi, kita kan mulai bingung kan. Gimana caranya rekaman podcast sama orang terus nggak boleh ketemu. Dan yang orang nggak banyak tahu adalah di tengah-tengah kita lagi menyelesaikan season 2, season 3 yang di tengah-tengah pandemi, Aryo lagi battling with something yang personal gitu. Boleh cerita ya? Boleh. Gue juga lagi battling something yang personal. Kalau ini gue boleh cerita nanti, Aryo mungkin mau tambahin. Adalah nyokap itu lagi dealing with cancer. Gitu. Dan apa ya? Waktu itu jadi mikir kan, kita lanjutin nggak ya nih 3 Days of Lunch gitu kayak susah loh ngerjain ini, capek, aduh pusing, nambahin masalah yang nggak perlu gitu. Kadang-kadang kita mikir kan. But at the end of the day, setelah dipikirin, satu, ya betul kita juga waktu itu ada komitmen untuk sama sebuah platform. But at the same time juga kita ngerasa kenapa sih kita mau ngelanjutin ini lagi di season 4, padahal kita udah nggak ada komit gitu ya. Ya kembali ke yang tadi Christine bilang gitu. Ya karena ada a niche group of people yang terbantu banget sama kehadiran kita. Dan kita ngerasa belum selesai. Orang-orang ini masih butuh gitu. Dan orang ini makin-makin grow, punya teman lagi, punya rekannya lagi, akhirnya makin banyak butuh gitu. So itu sih yang bikin kita lanjut. Jadi bokap juga cancer sekarang. Bahkan dalam kondisi vegetatif sebenarnya. Jadi hal-hal seperti menemani orang yang sakit ini juga pengen banget suatu saat orang akan mengerti rasanya bahwa bukan cuman yang menderita yang ada beratnya, tapi yang di sekitar yang menemani, bukan menemani untuk kayak orang nggak kenal terus bilang lebay lo autoimun gitu segala macam, tapi yang sehari-hari bersama keluarga gitu itu juga butuh kayak support yang, dan ada kelompok-kelompok orang yang ternyata ini berguna loh, hal-hal kecil-kecil yang cerita-ceritain underdog story ini sebenarnya berguna bisa aja. Jadi yang butuh dikuatkan bukan cuman yang sakit, tapi yang di sekitarnya, yang butuh podcast ini mungkin bukan cuman yang dengar langsung, tapi orang di sebelahnya, siapa tahu. Nah itu tujuan kita, setiap cerita itu pasti ada berusaha kita bikin sebisa mungkin ada gunanya buat orang, kalau nggak kalian, seorang di sebelah kalian gitu. Iya. Itu sih. Iya, betul. Dan kenapa kita juga sekarang makin sedikit melebar, karena kita ngerasa podcast ini yang awalnya mungkin lebih kayak buat ngisi otak gitu ya. Gue ngerasa pinteran nih dengerin ini gitu kan. Sekarang jadinya lebih, gue belajar berempati. Nggak mesti harus kayak gue nambah sesuatu yang baru di kepala, tapi gue jadi memahami situasi orang. Gue jadi memahami kenapa orang berbuat seperti ini. So, I think with that in mind, we're gonna close this episode. Kalau teman-teman dapat sesuatu, kita sangat appreciate banget kalau lu bisa bagiin ini ke orang lain mungkin yang lu juga rasa butuh dengar. Masih buka hotline ya Christine buat kalau teman-teman ada yang mau, mungkin kalau teman-teman autoimun konsultasi autoimun dengan senang hati, atau follow-nya di Broad & Co tentunya, bisa ngobrol lewat situ dulu ya. Kita lihat seperti apa yang bisa dibantu, mungkin beda-beda seperti halnya autoimun tadi ada ratusan case, jadi bisa diobrolkan di situ gitu. Mungkin Wandi ada edukasinya di Instagramnya Broad & Co. Ya, alright. Alright, see you at the next lunch. bye. Bye.